Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara, kalau kita tanya kehidupan di muka bumi ini, ada yang ngatur atau kita yang mengatur? Sombong sekali ketika ada manusia merasa dia yang mampu mengatur ini semuanya. Manusia ialah makhluk yang Allah ciptakan dan diberikan potensi dengan berbagai macam potensi. Salah satu yang dimiliki oleh manusia adalah akal. Dan akal tersebut jika digunakan dengan baik akan mengantarkan kepada manusia kesadaran bahwa akal terbatas. Manusia tentu juga sangat terbatas. Dan alam semesta ini satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan. Seorang yang sakit ada hubungannya, dengan rezeki seorang dokter. Ada hubungannya dengan perkembangan ilmu kesehatan. Semua ini tidak ada yang terpisah. Semua memiliki keterkaitan dan manusia seringkali maunya hanya yang membuatnya manis, yang membuatnya enak, sehingga ketika ada takdir, ada keputusan, ada ketetapan yang harus dia hadapi dan rasanya pahit, seringkali tidak digunakan akalnya. Tidak digunakan potensi-potensi yang lainnya untuk dia membaca bahwa manusia ini memiliki keterbatasan. Sehingga keterbatasan itu yang membuatnya harus menyesuaikan. Dikisahkan Abu Nawas pernah mengajarkan bagaimana manusia seringkali membenarkan apa yang menguntungkan untuknya dan merasa tidak benar ketika tidak menguntungkan untuk dirinya. Abu Nawas itu pernah dikatakan, Abu Nawas pernah meminjam kepada tetangganya panci yang sedang tidak terlalu besar. Abu Nawas mengatakan, saya pinjam hanya untuk beberapa hari. Kemudian sudah sekian hari belum dipulangkan. Sampai si pemiliknya itu menanyakan, wahai Abu Nawas, mana panciku? Abu Nawas mengatakan, ya Allah, saya lupa. Ternyata panci kamu di rumah saya itu beranak. Dibawakanlah panci yang lebih kecil. Panci kamu di rumah saya ini beranak. Saya kembalikan kepada kamu menjadi 2. Senang. Kemudian berapa minggu setelah itu Abu Nawas kembali datang kepada tetangganya dan mengatakan, boleh tidak saya pinjam lagi panci kamu? Diberikanlah panci yang lebih besar. Dengan harapan nanti akan dikembalikan juga bukan hanya 1, akan beranak lagi. Dipinjamkanlah panci yang lebih besar. Ketika sudah dipinjamkan panci yang lebih besar, 1 minggu belum dipulangkan, 2 minggu sesuai dengan janji belum dipulangkan, sampai sekian lama. Akhirnya si yang meminjamkan tadi, tetangganya Abu Nawas, mengatakan, wahai Abu Nawas, mana panci saya? Abu Nawas mengatakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Panci kamu itu meninggal dunia. Wah, gak mungkin. Panci gak mungkin meninggal dunia. Tidak mungkin. Kamu itu berbohong. Abu Nawas tersenyum dan Abu Nawas mengatakan, ketika panci beranak dan itu mustahil, kamu terima karena menguntungkan kamu. Tapi ketika saya katakan panci itu mati atau meninggal dunia, kamu menolaknya karena itu tidak menguntungkan kamu. Itulah kira-kira gambaran yang sering kita dapatkan terkait dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika manis, dengan mudah kita merasa itu adalah suatu kebahagiaan yang istimewa. Ketika pahit, lalu kita dengan mudah mengatakan ada sesuatu yang tidak tepat. Semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang salah, dan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa kebaikan. Dan juga dikatakan ada seorang anak gadis yang sudah kehilangan kakinya, kehilangan tangannya di salah satu peristiwa pengeboman yang besar-besaran dilakukan oleh Israel terhadap Gaza. Gadis itu nanti dikatakan namanya Ibtisam. Ibtisam itu artinya senyum.
ketika dia harus diselamatkan di salah satu rumah sakit, kemudian harus diamputasi, tangannya, kakinya harus diamputasi. Gadis berusia belasan tahun. Kemudian ketika sudah selesai operasinya, sudah diamputasi dan menggunakan tangan palsu, kemudian kaki palsu. Lalu diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi swasta di sana, ditanya, Ibtisam, apakah kamu masih punya harapan untuk hidup? Apa rasa kamu ketika kamu sudah kehilangan tanganmu dan kakimu? Gadis itu mengatakan, Israel boleh mengambil tangan saya, Israel boleh mengambil kaki saya, tapi Israel tidak pernah mengambil cita-cita saya. Bayangkan, tangannya sudah diamputasi, kakinya sudah diamputasi, tidak pernah merasa kehilangan kemampuan. Tidak pernah merasa ini adalah keburukan, ini adalah kesialan. Sama sekali tidak. Itulah gambaran dari orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di situ kesempatan untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir yang Allah tetapkan, ketetapan yang sudah Allah putuskan kembali kepada manusia. Bagaimana dia menyikapinya? Sikap seorang yang beriman ketika menghadapi ketetapan Allah, man radiya falahur ridha wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang ridho, siapa yang menerimanya dengan baik, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Wa man sakhita falahus sukht. Siapa yang marah-marah, siapa yang menolak, siapa yang murka dengan ketetapan itu, dengan ketetapan takdir, dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan semua ketetapan yang kita terima sebagai jalan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, tetapi dengan kita menyadari keterbatasan kita, semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti kita akan cari hikmahnya, kita akan cari di mana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ketetapan takdir tersebut, Rasulullah SAW juga mendapatkan banyak sekali rintangan, banyak sekali ketetapan kenyataan yang sangat pahit. Salah satunya ketika beliau harus kehilangan putra beliau yang bernama Ibrahim, yang masih sangat kecil sekali, belum lama dilahirkan, kemudian sudah wafat. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa inna bi firaqika ya Ibrahim la hazinun. Kami berpisah denganmu wahai Ibrahim putraku dalam keadaan sedih. Walakin la naqulu illa ma yurdi rabbana. Akan tetapi kami tidak mengeluarkan kata-kata, tidak berucap kecuali kata-kata yang mendatangkan keridhaan dari Tuhan kami. Semua yang ingin mendapatkan pahala, semua yang ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takdir sesuatu yang pasti, dan kita harus pastikan setiap ketetapan itu datang, kita tidak akan bergeser dari dua, yang satu syukur, yang satu sabar. Dan Nabi Muhammad yang mengatakan, kehidupan seorang yang beriman itu sangat menakjubkan, tidak pernah rugi. Ketika dia mendapatkan keadaan yang sulit, maka dia bersabar, dan itu baik untuknya. Sehingga setiap seorang yang beriman tidak pernah ada yang rugi, karena keimanannya mengantarkan dia untuk selalu berada di antara syukur dan sabar. Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Allah Tuhan yang Maha Penyayang, Allah Tuhan yang Maha Penyantun. Sehingga ketika kita sadar akan itu semuanya, semua ketetapan Allah tidak ada yang menjadi masalah. Justru semua ketetapan Allah itu akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita pemahaman yang baik terhadap semua ketetapan Allah, sehingga
Tidak ada satupun yang kita dapat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur, dengan bersabar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.